Hari ini pemeriksaan untuk kasus laporan pemerasan, ya. Kemudian meminta kepada Kapolda Metro Jaya, jangan lama-lama meriksa, jangan kebanyakan saksi, yang terbanyakan tersangka, cukup yang gitu aja gitu, ya. Pak Jokowi sudah dinyatakan bahwa ijazahnya asli dan penghentian penyelidikan, berarti kan itu tidak ada persoalan lagi gitu. Nah, yang dituduhkan mencetak dan mengetik ijazah tersebut adalah Profesor Paiman, ya. Nah, Profesor Paiman melakukan upaya dan minta segera karena buktinya itu jelas, saksinya ada, transferan dananya ada, dan sampai sekarang Bitor udah mengakui kesalahan dia. Dia hanya mengatakan dia tidak memeras. Tapi apa yang membuat Bitor menyatakan bahwa 1000% yakin bahwa Pak Paiman adalah pelaku tersebut? Makanya di sini catatan kami, Roy Suryo, Bitor, dan kawan-kawan untuk segera ditangkap, ya, dan agar proses ini berjalan dengan lancar, tidak ada ribut-ribut, segera tangkap. Mereka ini kalau nggak ditangkap, bawel banget gitu. Mereka menggiring opini seolah-olah terjadi kriminalisasi terhadap kelompok ini, umat, ulama, dan lain sebagainya. Padahal tidak. Nah, mudah-mudahan dengan turunnya Pak Jokowi menyerahkan ijazah asli dan hadir di acara kemarin, mereka semakin takut gitu, ya. Tapi ternyata ketakutan itu dilawan dengan perlawanan gitu. Oleh karena itu Pak Profesor dengan 20 pertanyaan selesai tuntas. Sempat ketemu, sempat bentrok kami tadi, tapi itu bentrok yang dibuat-buat. Mereka itu marah sama saya karena dianggap saya membela yang sesat gitu. Loh, apa yang sesat? Ini saya pembela Pak Paiman. Nah, akhirnya saya bilang, tolonglah Bu, kalau saya baik ramah, tolong baik-baik aja. Kamu mau saya balas, saya maki kamu? Dia bilang, balas, saya hajar. Simpel kan? Nah, coba saya kasih contoh. Kamu kalau dimaki-maki di muka umum nggak jelas, enak, malu kan? Malu kan? Ya, tapi tetap aja mereka ini orang yang tidak punya modal dasar, hanya modal keberanian aja, tidak takut akan membuat persoalan baru terhadap kami, terutama Pak Profesor Paiman. Demikian. Oke. Prof, kemarin saya wawancara Roy Suryo juga dikatakan kalau misalnya dia memegang bukti kalau Prof sempat minta tolong ke Roy Suryo tentang yang ada di Pasar Pramuka, sempat Minta WhatsApp tolong juga apa? kayak untuk segera memberhentikan persoalan ini, seperti apa? Jadi itu salah ya. Jadi saya kan kenal beliau, itu sering kita acara di Menpora. Karena dia mantan Menpora, diundang saya kebetulan staf khusus menteri. Karena saya merasa kenal, menganggap beliau sahabat, maka saat saya setelah melihat ijazah Pak Jokowi dan UGM telah menyatakan bahwa Jokowi kuliah dan lulus dan ijazahnya ada, maka saya sampaikan, Mas, selamat pagi, saya sebagai sahabat saran, saya sudah melihat ijazah Pak Jokowi dengan mata kepala saya sendiri. UGM sudah menjelaskan bahwa ijazah Jokowi asli, sudahlah minta maaf agar hidup tenang. Nah, gitu aja, nggak ada istilah minta-minta tolong, itu artinya saran, ya kan. Tetapi gini ya, apa yang disampaikan oleh pengacara saya tadi, Dr. Farhad Abbas tadi, bahwa tatkala kita menuduh ijazah Jokowi, ya kan, kita harus realitanya berpikir yang jernih dong. Orang kalau menuduh ijazah palsu, sekarang mana aslinya, ya kan? Aslinya udah dinyatakan oleh yang punya otoritas mengeluarkan ijazah, yaitu UGM, bahwa Jokowi ya ijazahnya asli. Bahkan Jokowi berani hadir loh dalam reuni, ya, reuni Fakultas Kehutanan loh. Artinya mereka memang punya teman kuliah dan memang Pak Jokowi itu lulus. Nah, artinya apa? Tatkala dia tidak bisa membuktikan ijazah Pak Jokowi palsu, sudah nuduh saya yang mengetik, sudah menuduh saya yang ini namanya mencari permasalahan baru. Nah, katanya dia orang pintar, doktor, tapi kenapa kok cara berpikirnya sempit, cara berpikirnya dangkal, ya kan, kayak orang nggak waras gitu ya, main membatik buta gitu. Bilang saya mencetak 1000%, sekarang mana yang dicetak? Terus kemudian dia wawancara pakai orang ditutup topeng. Lihatin dong mukanya siapa dong. Kan saya kan memang sudah, saya orang Islam loh, udah mengatakan sumpah mati loh bahwa saya punya usaha 1997 sampai 2002. Kemudian dinyatakan 2017. Oh, 2017 saya udah jadi direktur pasca sarjana dan juga saya PLT rektor tahun 2019, ya kan. Artinya saya
memang sudah tidak ada kegiatan di Matraman sejak 2002 gitu loh. Karena setelah itu saya usaha restoran. Jadi saya kira bahwa dalam kasus ini sudahlah, polisi itu harus tegas-tegasnya apa? Tatkala orang mengajukan ijazah tidak bisa menunjukkan ijazah palsunya, sudah nggak usah dilayani. Nah sekarang karena Polri itu sudah menyatakan ijazah Jokowi palsu, sudah tindak lanjut, naik sidik, tersangka, tangkap, gitu saja. Ijazah tidak palsu. Iya, karena Pak Jokowi sudah ijazah tidak palsu gitu. Dan saya bahkan dituduh ijazah palsu, profesor palsu. Saya ini seorang pendidik, jangan dihina-hina. Nanti kredibilitas saya jadi turun, orang tidak percaya dengan saya. Saya ini orang kecil, punya mimpi, ya. Saya berusaha ke Jakarta hanya modal SMP, kemudian sekolah STM, kemudian S1, S2, S3, dan sudah berhasil, tinggal menikmati, dihancurkan begitu saja. Oleh karena itu saya tidak terima. Saya laporkan ya dengan tuduhan pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan pemerasan dan fitnah. Saya minta Pak Kapolda, Pak Karyoto segera diproses hukum ini supaya cepat ada tersangka dan jelas siapa yang salah, siapa yang benar. Oke. Karena ini sudah meresahkan masyarakat dan memecah belah sehingga terjadi yaitu benturan antara persatuan dan kesatuan bangsa. Saya sendiri, Ketua Umum Relawan Jokowi, punya massa 3 juta lebih. Sudah gerak turun ke lapangan, turun ke jalan. Maka saya untuk meredam agar tidak terganggu gangguan ketertiban dan keamanan, maka saya dan Bang Farhat memutuskan untuk melaporkan ke ranah hukum agar gejolak untuk gangguan ketertiban di wilayah-wilayah, karena seluruh Jokowi sudah mulai gerah dan turun ke jalan-jalan, maka saya mengambil langkah, mengambil jalur hukum agar semuanya tenang. Saya kira itu. Oke, Prof, tadi Prof bilang sempat ada pemerasan. Mungkin pemerasannya dalam bentuk apa, dan kalaupun ada jumlahnya itu berapa? Ya, Prof? jadi Bitor ini melalui teman saya Ian Iskandar itu nelpon saya bahwa Bitor meminta maaf, benar-benar minta maaf, bahkan akan membantu saya, ya kan. Maka saya fasilitasi untuk ketemuan makan ya di Plaza Senayan. Kemudian sebelum pertemuan itu minta bantuan, Bung Ian tolong sampaikan ke Bro Paiman, saya minta bantuan 20 juta. Setelah makan 1 jam, kemudian saya kasih 15 juta. Dia menyatakan kurang, katanya kurang. Kita loh, minta 20 dikasih 15 kok masih kurang, berarti pemerasan dong. Nah ya sudah, besok saya viralin. Artinya ancaman itu terbukti bahwa tanggal 10 itu memviralkan lagi bahwa saya mencintai ijazah Jokowi 1000%. Bahkan saya ini kuliah nggak kuliah, ijazah saya palsu dan profesor saya palsu. Nah ini kan sesuatu tuduhan yang sangat menyakiti hati ya, anak-anak saya jadi terganggu, keluarga saya dan saya sendiri, karena saya seorang pendidik, orang jadi bertanya-tanya walaupun sebenarnya nggak percaya kalau saya ini tidak profesor itu, karena dalam rekam jejak pengajuan profesor S1, S2, S3 itu semua ada di laman dikti, jadi bisa dicek rekam jejaknya. Saya kira itu. Bang, sebagai pakar hukum, unsur pemerasan yang dilakukan Betor ini Dia sangat beban dekat itu, Bang. psikis. Ya, walaupun dia menggunakan dengan cara-cara baik, tapi tujuannya adalah orang yang memang dipergunakan untuk cara memfitnah. Kemudian walaupun diberikan, ya tujuannya kan takut aja. Nah, tapi setelah diberikan, akhirnya ditakut-takuti, diancam karena kurang, akhirnya dilaksanakan. Padahal yang pernyataan 1000%, itu aja begitu. Itu unsurnya kuat, Bang, ini pemerasan, Bang, ya. Ya, udah. Kan biasanya pemerasan Kalau nggak mungkin diperiksa. nggak ada kesepakatan dua belah pihak kan, Bang, itu biasanya. Bang, terkait kemarin ada Rioni, Bang, dari Dan Jokowi. ya, itu dipermasalahkan juga Iya, oleh Mas, tim Sebenarnya nggak ada kuasa masalah. Roysuryo. Yang namanya satu universitas ternama melakukan reuni kan tidak ada yang komplain. Ini kan komplainnya hanya orang-orang ini aja yang mendengar berita burung, kemudian menjadikan berita burung itu seolah-olah berita nyata, dan berita nyata itu seolah-olah burung, kabar burung. Dibalik-balik sama mereka kan kelihatan cara Roysuryo berdebat saja. Kenapa kita minta Roysuryo ditangkap segera ya? Kenapa? Dia itu mantan menteri dari Partai Demokrat. Harusnya Partai Demokrat sekarang digosipin bahwa Partai Demokrat di belakang itu. Kalau tidak kan tinggal Pak SBY yang ngomong aja bahwa Roysuryo, kau udah pernah dikasih jabatan begini, kenapa karakter integritas seorang menterimu dengan cara seperti itu? Ini muji-muji sana, nggak ada begini, dia mengatakan dia sendiri, padahal dia lagi dalam proses untuk naik menjadi tersangka dan kemungkinan akan dihukum, dan pernah dihukum, ya kan? Pernah dihukum, pernah dipenjara. Nah sekarang kenapa mau dikatakan bahwa proses pemenjaraan Roysuryo itu akibat karena politik, karena tekanan, karena kekuasaan? Tidak.
karena dia bawel, karena dia bandel dan dia fitnah dan melanggar dan serta unsur pidananya terpenuhi. Itu doang. Seberapa yakin Bang Farhat dan Prof Paiman akan memenjarakan Keyakinan Roy Suryo? Farhat bukan Farhat tapi penyidik, ya. Ya. Sebagai yang menyidiki ya dia yakin di situ. Makanya jaksa kan sudah koordinasi mengirim berkas, kemudian saya yakin hukum. Kalau hakim boleh 184 KUHP bahwa hakim dapat menjatuhkan 83 hakim menjatuhkan minimal 2 alat bukti dan keyakinannya. Nah, jadi kalau sudah disajikan seperti ini, apalagi hampir semua orang kesel kok sama Roy Suryo. Kok ada orang kayak begitu gitu? Ngeyel. Kerjanya buka baju, gambar ini ngejek ya. Ada kebencian gitu. Nah, Prof, terkait kemarin reuni masih dipermasalahkan juga sama Roy Suryo, gimana Prof? Ya semua kan dipermasalahkan. Memang ini kan orang yang ya tidak bisa berpikir secara sehat. Ya kita bicara pun juga dipermasalahkan nanti. Ya kan saya kira kita masyarakat ini harus cerdas bahwa Pak Jokowi ini sudah diakui ya kuliah lulus di UGM dan kemarin reuni ada teman-temannya. Mau diragukan apa lagi? Kalau mereka meragukan biarin saja. Tapi yang penting masyarakat jangan terkecoh. Karena ini orang-orang yang sudah panik dan sudah stres karena saking kesalahannya ya mau minta maaf juga sudah terlanjur malu ya kan. Ya kita lihat aja proses hukum kan sudah berjalan. Sekarang ini kan tinggal nunggu beberapa hari saja ya. Saya yakin kok dengan kinerja polisi pasti akan segera ada penetapan tersangka. Saya kira itu. demikian ya. Oke, cukup. Mantap.